Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Hasyiah Al-Ajurumiyah yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim rahimallahu taala, dan sekarang kita akan membahas tentang pembahasan i'rab. Babul i'rabi, bab tentang i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. Bab tentang i'rab. I'rab adalah berubahnya akhir suatu kata karena perbedaan faktor yang masuk kepadanya, baik berubahnya secara lafaz ataupun berubahnya secara takdir. Lamma dzakara al-musanniful kalama wa aqsamahu, dzakara al-i'raba li'annahu al-maqsudu bi tasnifil kitabi. Ketika musannif menyebutkan kalam dan bagian-bagian kalam, beliau menyebutkan i'rab karena sesungguhnya itulah tujuan beliau mengarang kitab ini. Inilah tujuan Ibnu Jurm As-Sinhaji mengarang kitab nahwu. Karena kita tahu bahwasanya inti dari ilmu nahwu adalah i'rab. Sebagaimana kalau kita baca sharaf, intinya adalah tasrif. Seseorang dikatakan menguasai ilmu sharaf kalau dia bisa mentasrif kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Dan seseorang dikatakan menguasai ilmu nahwu kalau dia bisa mengi'rab kalimat. Ya, makanya setelah selesai membahas tentang kalam, beliau membahas tentang i'rab. Ya, nah. Wal babu lughatan al-madkhul ila syai'i. Dan bab secara bahasa adalah pintu masuk kepada sesuatu. Wassilahan ismun li jumlatin minal ilmi tahtahu fusulun wa masailu ghaliban. Dan bab secara istilah adalah nama bagi kumpulan ilmu yang di bawahnya ada pembagian-pembagian pembahasan dan juga masalah-masalahnya ghaliban secara umum. Wal i'rabu lughatan yutlaqu ala ma'anin. Dan i'rab secara bahasa dimutlakkan atas beberapa makna. Minha at-taghyiru. Di antara makna i'rab adalah at-taghyir, artinya perubahan. Min qaulihim a'rabat mi'datul ba'iri idza taghayyarat. Ya, di antaranya perkataan mereka itu orang Arab, ya berubah perutnya unta idza taghayyarat, apabila perutnya berubah. Wat tafsir wal ibanatu. Dan di antara makna i'rab adalah tafsir, ya penjelasan, wal ibana dan jelas. Kama fil hadisi as-sayyibu tu'ribu an nafsiha. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya janda itu tu'ribu an nafsiha, mampu menjelaskan tentang dirinya. Artinya lebih terbuka, ya. Janda itu memiliki sifat lebih terbuka, di mana perawan biasanya malu-malu. Makanya dalam pernikahan itu, dalam khitbah, diamnya wanita dianggap setuju. Tapi kalau janda biasanya dia lebih terus terang. As-sayyibu tu'ribu an nafsiha. Ai tafassara wa tabayyana. Artinya ya tafassara, ia bisa menjelaskan ya dengan jelas, tidak malu-malu. Wa minhu jariyatun arub. Dan di antara makna i'rab adalah jariyah arub, ya budak yang cantik jelita. Ai hasna'u, ya artinya yang memiliki kecantikan. Fal kalimatu idza a'rabat, ya fal kalimatu idza uribat dhahara ma'naha wa bana. Maka kata itu apabila dia di'irabkan, maka maksudnya adalah dhahara ma'naha wa bana, ya maknanya menjadi jelas, ya maknanya menjadi jelas. Artinya kalau kita bisa mengi'rab suatu kalimat, maka kita bisa menerjemahkan, memahami makna kalimat tersebut dengan benar. Karena memang ini kunci dalam memahami kalimat. Kalau kita nggak tahu kedudukannya, kalau kita nggak tahu i'rabnya, maka sulit kita menerjemahkannya dalam bahasa kita. Ya. Kita sulit memahami kalimat tersebut. Makanya kunci dalam mempelajari ilmu nahwu adalah kita mampu mengi'rab. Ini mubtada, ini khabar, ini fi'il, ini fa'il, maf'ul bih, ini mudhaf ilaih, ini na'at, ini ataf. Sehingga kita bisa memahami maksud dari kalimat tersebut. Nah, wastilahan, adapun i'rab secara istilah, ma dzakarahul musannifu, apa yang telah disebutkan oleh musannif. Jadi i'rab secara istilah adalah perubahan akhir suatu kata karena perbedaan amil yang masuk atasnya, baik perubahannya itu secara lafaz ataupun secara takdir. Ya, nah, ini penjelasan tentang i'rab. Selanjutnya kita bahas maksud ucapan beliau taghyiru awakhiril kalim, berubahnya akhir suatu kata.
Ay ahwalu awakhiril kalimi la awailiha wala awsatiha. Artinya, i'rab itu membahas perubahan akhir suatu kata, bukan perubahan awalnya, tidak pula tengahnya. Lianna dzalika min abhasis sarfi, mislu falsun wa fulais wa dirhamun wa duraihim. Ya, fala yusamma hadha taghyir i'raban. Artinya, pembahasan nahwu itu yang dibahas adalah keadaan akhir suatu kata, bukan depannya, bukan tengahnya. Karena yang membahas tengah dan awal itu adalah pembahasan sorof. Contohnya falsun. Falsun ini ya mufrad dari kata fulus, ya fulus itu jamak, falsun mufradnya. Fulais ini tasghirnya dari kata falsun. Ini fals itu artinya mata uang ya. Kemudian dirham dan duraihim. Perubahan dari fals ke fulais, dari dirham ke duraihim tidak dikatakan ya sebagai pembahasan nahwu, tapi ini pembahasannya sorof ya. Karena nahwu itu membahas perubahan akhir katanya, bukan tengahnya, bukan awalnya. Kalau tengahnya dan awalnya ini dibahas dalam ilmu sorof, maka tidak dinamakan perubahan ini sebagai i'rab. Jadi perubahan dari falsun ke fulais, dirham ke duraihim tidak dikatakan sebagai i'rab. Tapi ini adalah namanya tasrif dalam pembahasan ilmu sorof ya. Wa innama yatabayyanu bil i'rabi ahwalu awakhiril kalimi faqat. Dan sungguh ya menjadi jelas dengan i'rab, yang menjadi jelas dengan i'rab hanyalah keadaan akhir suatu kata saja. Wal muradu bit taghyiri halil akhiri tasiruhu marfu'an aw mansuban aw maf'udan ba'da an kana sakinan ya. Dan yang dimaksud dengan perubahan keadaan akhir adalah berubahnya ia menjadi marfu', mansub, majrur setelah sebelumnya sukun ya. Jadi pembahasan ilmu nahwu itu ya berputar pada permasalahan keadaan akhir suatu kata. Misalnya jaa Zaid, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Yang membahas kenapa jaa dibaca jaa Zaidun, sedangkan kalau ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin, ya ada yang dhammah, ada yang fathah, ada yang kasrah. Inilah pembahasan ilmu nahwu. Jadi kenapa jaa Zaidun yang marfu, ra'aitu Zaidan, ya Zaidan yang mansub, marartu bi Zaidin yang majrur. Ini masuk dalam pembahasan ya nahwu ya. Nah. Kemudian selanjutnya kita akan membahas lafdhan atau takdiran ya. Ketika Ibnu Hajar As-Sinhaji menjelaskan tentang i'rab, beliau mengatakan i'rab adalah perubahan akhir suatu kata karena perbedaan faktor yang masuk kepadanya, baik berubahnya secara lafaz ataupun secara takdir. Nah, maka sini dijelaskan ay taghyiruha bisabab ikhtilafil awamilid dakhilati 'alal kalimi. Artinya perubahannya itu dengan sebab perbedaan amil yang masuk atas suatu kata. Wal awamilu jamu amilin. Dan awamil adalah jamaknya amil. Wa huwa ma aujaba kauna akhiril kalimati ala wajhin makhsusin min raf'in aw nasbin aw khafdin aw jazmin. Dan yang maksud dengan amil adalah apa yang mewajibkan keadaan akhir suatu kata atas wajah yang dikhususkan. Ya, atas suatu keadaan yang dikhususkan. Baik rafa, nasab, jar ataupun jazm. Wal awamilu aktsaru min mi'ati amilin. Dan faktor-faktor itu dalam pembahasan ilmu nahwu ada lebih dari 100 faktor ya. Jadi ada banyak faktor di dalam ilmu nahwu. Nanti ada faktor yang menasabkan, ada faktor yang merafa'kan, menjazmkan, menjarkan dan seterusnya ya. Nah, qauluhu lafdhan ay fi ma kana akhiruhu sahihan wa huwa ma uriya akhiruhu an ahadi hurufil illati al-wawi wal alifi wal ya'i imma bid-dhammati ka Zaidun yadribu aw bil fathati kalan yadriba Amrun Zaidan aw bil kasrati fil ismi was sukuni fil fi'li kalam yamrur bi Zaidin fattaghyirul hasilu wal i'rabu. Nah, perkataan Ibnu Hajar As-Sinhaji baik berubahnya secara lafaz, artinya pada apa-apa yang akhirnya itu adalah huruf yang sahih. Wa ma'uriya akhiru an ahadi hurufil illah, yaitu kata yang
terbebas akhirnya dari salah satu huruf illat, yaitu waw, alif, dan ya. Imma bid dhammati, ada kalanya dengan dhammah seperti Zaidun yadribu. Ya, Zaidun yadribu, Zaidun marfu dengan sebab di sebagai mubtada. Au bil fathati, atau dengan fathah, kalan yadriba Amrun Zaidan. Contohnya, Amr tidak akan memukul Zaid. Maka Zaidan sini menjadi mansub dengan fathah karena sebagai maf'ul bih. Au bil kasrati, atau dengan kasrah pada isim, ya. Dan sukun pada fiil. Ya, jadi i'rab itu tanda asalnya bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah pada khusus pada isim, dan sukun khusus pada fiil. Kalam yamrur bi Zaidin, seperti ya, lam yamrur bi Zaidin. Ia tidak berpapasan dengan Zaid. Fattaghyirul hasil wal i'rabu. Maka perubahan yang dihasilkan dalam kalimat-kalimat ini, inilah yang disebut sebagai i'rab. Perhatikan ya. Jadi kalau lafaz Zaid jelas bisa kita lihat perubahannya secara lafaz. Jelas-jelas kita bisa lihat dengan mata kita dan kita bisa dengar dengan telinga kita bahwa lafaz Zaid ini bisa berubah-ubah. Ya, Zaidun yadribu, di sini Zaidunnya marfu akhirnya. Kemudian lan yadriba Amrun Zaidan, di sini Zaidnya mansub dengan fathah. Kemudian lam yamrur bi Zaidin, ini Zaidin ini majrur dengan huruf jar. Sehingga dia kasrah. Jelas di sini bahwa Zaid berubah. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ini disebut sebagai perubahannya lafdon. Atau dalam istilah i'rab nanti kita kenal sebagai zahir. Jadi ada zahir, ada muqaddar. Ini istilah yang digunakan ketika kita mengi'rab. Ja'a Zaidun, kita katakan Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tanda rafanya adalah dhammah yang zahir pada akhirnya, ya. Kenapa kita bilang zahir? Karena memang dhammahnya kelihatan, dilihat oleh mata kita dan didengar oleh ya telinga kita. Sehingga kita katakan perubahannya adalah perubahan yang zahir. Lawannya adalah muqaddar. Wa qawluhu aw taqdiran. Dan perkataan Ibnu Jurayj As-Sinhaji aw taqdiran, atau perubahannya secara takdir. Ya'ni fi ma laysa akhiru sahihan ka'an yakuna maqsuran, ya. Wa dhabituhu kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun qablaha fathatun nahu qamal fata wa ra'aitul fata wa marartu bil fata. Ya. Yang dimaksud dengan takdir adalah pada apa yang akhirnya tidak sahih. Ya, seperti yang akhirnya itu isim maksur. Ya, maksur itu kata yang diakhiri oleh alif maksuro. Alif maksuro itu alif yang bentuknya seperti ya. Ya, tapi bukan ya. Dia alif. Ya, dinamakan maksuro karena dia diringkas seperti ya. Wa dhabituhu, dan ketetapannya, ketentuannya, setiap isim yang mu'rab yang akhirnya alif lazimah sebelumnya fathah, maka dia i'rabnya muqaddar. Nahu qamal fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Berdiri seorang pemuda, aku melihat seorang pemuda, dan aku berpapasan dengan seorang pemuda. Lihat, pada kalimat ini, kata al-fata tidak bisa kita lihat bedanya. Tidak di mata kita, tidak pula di telinga kita. Ketika kita mengucapkan qamal fata, ra'aitul fata, marartu bil fata, kita tidak bisa melihat adanya i'rab di sini. Ya. Karena sama-sama diakhiri alif maksuro. Qamal fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Beda kalau kita ganti dengan yang zahir seperti Zaid. Qama Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Perubahannya nampak. Tapi kalau ini qamal fata, ra'aitul fata, marartu bil fata, tidak nampak sama sekali perubahannya. Sehingga ini disebut sebagai i'rab, tapi dia muqaddar, ya. Dia bukan mabni, ini mu'rab, tapi dia mu'rabnya muqaddar. Makanya kalau kita ngi'rab, qamal fata, al-fata fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru. Ya. Kemudian ra'aitul fata, al-fatanya maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi fathatun muqaddaratun 'alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru. Kemudian marad bil fata, al-bawah harfu jarrin, al-fata majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi kasratun
muqaddaratun al alifi mana min zuri at-ta'dzuru, ya. Jadi ini. Lalu kenapa tidak dikatakan al-fata di sini sebagai mabni saja karena enggak kelihatan bedanya? Ya kan? Kan yang disebut sebagai mabni itu kalau enggak berubah-berubah. Seperti misalnya huwa. Huwa selamanya kan huwa, enggak mungkin huwa huwi, ya. Lalu kenapa tidak dikatakan al-fata di sini sebagai mabni, ya? Karena memang hukum asalnya isim itu mu'rab, ya. Hukum asalnya isim itu mu'rab. Hanya sedikit isim yang mabni. Di antara isim yang mabni misalnya dhamir, kemudian isim isyarah, kemudian isim mausul dan seterusnya. Adapun al-fata dia mu'rab, cuma i'rabannya tidak nampak, ya. Kita katakan dia muqaddar, jadi takdirkan. Nah, ini yang pertama. Jadi yang muqaddar yang pertama adalah isim maksur, isim yang diakhiri alif lazimah. Alif yang bentuknya seperti ya. 6. Au manqusan. Atau isim yang manqus, ya. Kalau tadi isim yang maksur, sekarang isim yang manqus. Apa itu isim yang manqus, ya? Wa dhabitu kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun qablaha kasratun. Dan ketentuannya, ini maksudnya isim manqus adalah setiap isim yang mu'rab yang akhirnya adalah ya lazimah sebelumnya kasrah. Jadi kalau ada isim yang diakhiri ya, maka dia disebut sebagai isim manqus. Nahu ja'al qadi wa marartu bil qadi. Ya, telah datang al-qadi, qadi ini hakim, ya. Wa marartu bil qadi, dan aku berpapasan dengan al-qadi. Maka di sini ja'al qadi, al-qadi kita katakan fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'i man'a min dzurihi as-siqalu. Adapun marartu bil qadi, al-bawa harfu jarin, al-qadi majrun bil ba'i wa alamatu jarri al-ya'u wa alamatu jarrihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'i man'a min dzurihi as-siqalu. Jadi ada dua istilah di sini. Kalau dia isimnya isim maksur, kita katakan man'a min dzurihi at-ta'dzuru, ya. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata, kita katakan ya dhammahnya tidak bisa tampak, fathahnya tidak bisa tampak, kasrah tidak nampak karena memang uzur, selamanya enggak akan bisa nampak. Karena yang namanya alif tidak bisa dikasih harokat, ya. Makanya kita katakan qamal fata, ra'aitul fata, marartu bil fata, mana'a min zuhuriha at-ta'dzuru. Yang mencegah dari penampakan ya harokat dhamma, fathah dan kasrah adalah uzur. Selamanya enggak bisa, ya, karena udah uzur. Karena enggak bisa kita katakan qamal fata'u misalnya. Ra'aitul fata'a, marartu bil fata'i, enggak bisa karena alif selamanya enggak bisa dikasih harokat. Kalau alif dikasih harokat, itu bukan alif namanya adalah hamzah. Adapun pada contoh isim manqus, ja'al qadi, marartu bil qadi, kita tidak membaca ja'al qadiyu, marartu bil qadi. Ini hanya karena berat aja. Makanya kita katakan mana min zuhuriha as-siqalu. Yang mencegah dari penampakan dhammah dan juga kasrah karena siqal, berat. Padahal mah bisa kita mengucapkan ja'al qadiyu, marartu bil qadi, bisa, ya. Cuma karena berat, daripada kita capek-capek ngomong ja'al qadiyu, ya sudah kita bacanya ja'al qadi. Kemudian marartu bil qadi, ini kan terasa berat di lisan kita, ya, daripada berat dibacanya kita cukup ucapkan marartu bil qadi. Makanya ketika mansub dia i'rabnya zahir, ya. Ra'aitul qadiya, ya. Kenapa? Karena mudah, tidak berat. Ra'aitul qadiya. Maka ra'aitul qadiya, al-qadiya maf'ulun bihi mansubun wa alamun nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Yang tidak takdir, tidak muqaddar. Karena beratnya hilang. Karena kalau kita mengucapkan ra'aitul qadiya, ini ringan di lisan kita. Adapun ja'al qadiyu, marartu bil qadi, ini berat di lisan kita, makanya ditakdirkan saja. Jadi ja'al qadi wa marartu bil qadi. Au takunul alifu mahdhufatan awil ya'u, atau alif atau ya-nya dibuang, ya. Nahu qama fatan wa ra'aitu fatan wa marartu bi fatan, ya. Au mudhari'an mu'tal al-akhiri, atau fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya, kayak yakhsha wa yad'u wa yarmi. Seperti yakhsha, yad'u dan yarmi. Ini contoh fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf illat. Semua fi'il mudhari
yang diakhiri oleh huruf illat, kita katakan dia mu'rab tapi muqaddar. Makanya kalau kita mengi'rab kalimat yakhsha, kita katakan fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi dhammatun muqaddatun 'alal alifi mana'a min dhuhri at-ta'dzuru. Adapun yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi dhammatun muqaddaratun 'alal wawi mana'a min dhuhriha as-siqalu. Kemudian yarmi fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i mana'a min dhuhuriha as-siqalu, ya. Jadi kalau yakhsha di akhir alif kita katakan ta'dzur, uzur sampai kapanpun enggak bisa dikasih harokat. Tapi kalau yad'u dan yarmi yang di akhir waw dan di akhir ya kita katakan siqal. Karena nanti ketika nasab dia dibaca zahir. Misalnya lan kalau masuk kepada yad'u jadi lan yad'u. Yarmi ditambahkan lan jadi lan yarmiya sehingga zahir dia. Ya, seperti itu. Nah, wa ammal mudhafu ila ma qabla ya'il mutakallimi fi nahwi gulami fatuqaddira fil harakatus salasu ala ma qabla ya'il mutakallimi. Adapun yang didhafahkan kepada apa yang sebelum ya mutakallim, pada contoh gulami, ya, pembantu atau anak kecilku, fatuqaddira fil harakatus salas, maka 3 harokat tersebut dhammah, fathah dan kasrah ditakdirkan ala ma qabla ya'il mutakallimi, atas apa yang sebelumnya mutakallim. Jadi kalau kita membuat kalimat misalnya ja'a gulami, kita katakan gulami fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun 'ala ma qabla ya'il mutakallimi, ya. Kemudian kalau ra'aitu gulami, kita katakan gulami maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'ala ma qabla ya'il mutakallimi. Begitupun ya, marartu bi gulami juga seperti itu, ya. Nah, baik, barangkali kita cukup sampai sini untuk pembahasan i'rab yang 4. Kita pisah audionya dalam pembahasan yang tersendiri. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.